Teori ini disebut sebagai Dark Forest Theory atau teori hutan gelap. Alasan kenapa teori ini bisa dibilang mengerikan adalah karena menurut teori ini, alien itu sebenarnya udah ada, tapi mereka lebih milih buat sembunyi daripada harus nunjukin keberadaannya. Menurut hipotesis ini, alam semesta itu diibaratin sebagai hutan gelap yang luas, dan setiap peradaban yang eksis di luar sana diibaratkan sebagai pemburu dengan senjata di tangan mereka. Layaknya seorang pemburu, mereka pasti harus berhati-hati dengan kemungkinan adanya pemburu lain di luar sana. Dan kalau si pemburu ini ketemu sama pemburu lain, maka satu-satunya tindakan paling masuk akal adalah dengan menembak si pemburu lain. Betul kan? Soalnya, kalau kita di alam liar, kita tuh cuma punya dua pilihan, to be killed or kill. Keberadaan makhluk lain di hutan itu bisa aja jadi ancaman bagi keberlangsungan hidup kita. Makanya satu-satunya hal yang bisa kita lakuin adalah ngumpat, bersembunyi, dan gak bikin keributan. Jadi makhluk atau pemburu lain gak sadar keberadaan kita di hutan ini. Dan inilah yang kemudian disebut teori hutan gelap atau Dark Forest Theory. Teori ini jawaban yang paling logis dari paradoks Fermi yang tadi. Paradoks Fermi kan bilang kalau alien itu secara kemungkinan pasti udah ada. Tapi kenapa mereka belum juga nih nampakin diri? Teori hutan gelap menjawab, alien emang udah ada, tapi mereka milih buat sembunyi dengan alasan mereka mungkin gak mau ambil resiko, kayak kisah si pemburu yang ada di hutan tadi. Nah, teori hutan gelap ini dipopulerin sama Cixin Liu, seorang penulis fiksi ilmiah asal Tiongkok, dalam novelnya The Dark Forest yang terbit tahun 2008. Tapi jauh sebelum itu, konsep ini udah dikenal secara luas di kalangan ilmuwan. Tahun 1983, seorang astrofisikawan sekaligus penulis buku bernama David Brin pernah nulis tentang solusi terhadap paradoks Fermi. Alasan kenapa sampai sekarang kita belum kontak sama peradaban alien adalah karena peradaban alien ini kemungkinan merasa terancam sama sesuatu yang nggak kita ketahuin. Jadi alien ini lebih milih buat diem dan ngumpet. Kalau kalian perhatiin, ini tuh mirip sama analogi teori hutan gelap yang tadi. David Brin terus bilang kalau seharusnya kita sebagai manusia juga ngelakuin hal yang sama. Kita gak perlulah ngirimin sinyal jauh ke luar angkasa dan berharap peradaban alien di luar sana bakalan nemuin sinyal kita. Karena lagi-lagi kita gak tahu seperti apa kehidupan lain di luar sana. Bisa aja peradaban itu gak kenal konsep baik dan jahat. Mereka mungkin cuma tahu konsep bertahan hidup dan bakalan ngelakuin apa aja demi bisa terus bertahan. Soalnya meskipun alam semesta ini luas, tapi sumber daya alamnya konstan dan terbatas. Jadi cepat atau lambat kita tuh pasti bakalan bertarung dengan peradaban lain buat memperebutkan sumber daya alam yang terbatas ini.